Coba teman-teman sekalian, saya mengajak Anda membuka surah Ar-Rum dalam Al-Quran. Dari situ nanti kita coba beranjak lebih memperdalam lagi tentang bagaimana mengenal Sang Pencipta Allah ini sehingga kita betul-betul mentauhidkan Dia. Bisa dilihat surah nomor 30 ayat 20. Surah nomor 30 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, Sang Pencipta yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan di Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Kita dianjurkan umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran yang mulia dan akan ditelawakan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalian bisa lihat, ialah Dia menciptakan kalian dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, manusia dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Tadinya cuma satu Nabi Adam sama istrinya Hawa. Sekarang berkembang menjadi manusia, terus berkembang biak. Ayat 21-nya, masih di alam kita manusia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar, kalau Anda pegang terjemahan Al-Quran di aplikasi handphone Anda, N itu kata ganti Allah besar, makanya dibesarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, D-nya besar juga kata ganti Allah, menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Kita laki-laki jadi cenderung sama perempuan, perempuan cenderung sama laki-laki, dan kecenderungan kita apa? Manusia. Kecuali orang yang rusak fitrahnya, bahwa dia cenderung kepada hewan, kepada syaitan, jin, dan seterusnya. Supaya kamu cenderung, bagi kita yang mengikuti acara yang sudah berumah tangga tahu masalah ini, kita cenderung pada pasangan kita. Karena ingin ngobrol sama-sama, makan sama-sama, biologis, ya. Dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Siapa yang memunculkan rasa suka itu? Kenapa kita cenderung? Kita menikah, minta baik-baik sama orang tuanya. Kemudian terjadilah populasi manusia. Ini ada satu sistem di situ. Ayat 22-nya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan langit dan bumi. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi, semuanya. Dan berlainan bahasamu. Kita bahasa Indonesia, mungkin di Jepang orang bahasa Jepang, di Amerika, di Australia, di Eropa bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan juga warna kulitmu. Ada yang putih sekali, ada yang kuning, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang pekat sekali hitamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, semua itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, pencipta, bagi kaum atau orang-orang yang mau mengetahui, mau belajar. Ayat 23-nya Allah mengatakan, wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Tidurnya kalian di waktu malam dan siang hari. Kita ngantuk malam tidur. Itu tiap hari kita lakukan itu. Siapa yang buat kita ngantuk? Yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan ngantuk itu siapa? Yang buat kita tidur itu siapa? Dan menjadikan tidur sebagai obat dari ngantuk kita itu. Dan juga usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Kita terfikir untuk sekolah, untuk bekerja, supaya punya income, supaya kita bisa menghidupi keluarga. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24-nya, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dari mana kilat listrik tiba-tiba ada begitu? Gak ada yang mengaturnya. Dan dia, D-nya besar kata ganti Allah, menurunkan hujan dari langit. Bagaimana bisa shower di kamar mandi di jalan tanpa ada yang menyetelnya? Kecuali kalau rusak, kita nggak bicara rusak, kita bicara normalnya. Lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Hujan turun walaupun tandus tiba-tiba jadi subur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Gak mungkin ini ada semua kalau tanpa ada Tuhan. Ayat 25-nya, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi. Adanya langit dan bumi ini. Dengan iradatnya. Dengan keinginannya Allah. Yang mengatur pergantian siang malam, mengatur banyaknya awan, kadar air hujan yang turun, dan seterusnya. Kemudian apabila dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nanti di hari kiamat, hari kebangkitan. Lalu Allah mengatakan di ayat 26-nya, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ. Dan kepunyaannya lah, N-nya besar, kepunyaannya. N-nya besar kata ganti Allah. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Jadi yang tidak tunduk sama Allah ini teman-teman, hanya segelintir dari manusia dan jin saja. Yang tidak mengenal Tuhannya. Selebihnya semua kenal Tuhannya. Semua selain manusia dan jin yang membangkang ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih kepada Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihum. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Di manusia pun yang mengaku agama profetis ya, mengikuti ajaran dari langit, Yahudi, Nasrani dan Muslim, ini kalau digabungkan jumlahnya mereka itu sekitar 80 atau 90% dari penduduk muka bumi ini. Populasi manusia 7,5 miliar sekarang ini, itu 6 miliar lebih adalah orang-orang yang meyakini Tuhan Allah. Selebihnya saja yang penyembah berhala, ateis dan segala macam. Semuanya tunduk kepada Allah, kata Allah SWT. Mengikuti sistem. Kemudian ayat 27 Allah mengatakan, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Walahul matharul ala fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali adalah lebih mudah baginya. Lebih mudah baginya. Ya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu Allah SWT menyebutkan masalah hal tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah, lanjutannya masih surah yang sama. Ayat 46. Surah yang sama, langsung kita pindah ke ayat 46. Bunyinya, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia, Allah, mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Dengan adanya hembusan angin, berarti ada mau hujan atau memang angin segar kita hirup, kita merasa diterpa angin itu sesuatu yang indah, yang nyaman. Untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, turunnya hujan. Dan supaya kapal dengan angin itu dapat berlayar dengan perintahnya. Dan juga supaya kamu mencari atau dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Alhamdulillah. Jadi Allah ingatkan itu.
Lalu ayat 47-nya Allah mengatakan, "Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu, hai Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Jadi kaum bukan orang baru, hai Muhammad. Mereka datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang cukup, pengenalan tentang Tuhannya Allah. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami binasakan seperti Namrud kaumnya Nabi Musa, Fir'aun kaumnya Nabi Musa, Namrud kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Fir'aun kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian kaum Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Shu'aib alaihissalam di Madian, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ya, Nabi Hud alaihissalam. Dan ini semua keterangan-keterangannya jelas, dan Allah masih memperlihatkan kepada kita tempat-tempat di mana mereka dihukum itu. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Terbukti Allah selamatkan semuanya orang-orang beriman dari para nabi dan juga para pengikut yang beriman. Ayat 48-nya Allah mengatakan, Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah, dialah, dianya besar kata ganti Allah, yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, digambarkan dengan sangat detail, dan Allah membentangkannya di langit awan-awan tersebut menurut yang dikehendakinya. Jadi yang mengatur tadi itu adalah Allah ya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celah awan tersebut. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka merasa gembira dengan turunnya hujan. Ayat 49-nya, wa in kanu min qablu an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Dan sungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah putus asa. Seperti orang yang kena peceklik, ya, musim panas. Maka mereka bingung, harus bagaimana nih, gitu kan. Tapi begitu turun hujan, mereka seperti orang yang betul-betul merasakan luar biasa hujan. Bisa menyuburkan kembali tanaman-tanamannya, mengalirlah air di sungai-sungai mereka yang kering, sehingga mereka bisa mandi, masak, minum, dan seterusnya. Ayat 50-nya kata Allah, Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikan baik-baik bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Terus saja Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Kita lihat ayat 54-nya, pindah ke ayat 54 lagi. Saya pilih inti-intinya. Allah berfirman, masih surah Rum ya, ayat 54-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Perhatikan bagaimana Allah mengajak. Kita kalau pakai akal sehat pasti bisa tangkap pesan ini. Dialah Allah, dialah, D-nya besar kata ganti Allah, yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, bayi, bahkan belum bisa melihat awal lahir, belum bisa bicara, masih diurus. Ada yang makankan, minumkan, ibu kita sibuk memberikan ASI, ayah kita mencari nafkah. Yang membuat sistem ada ayah dan ibu kita ini. Kita lahir semua sudah ada, oksigen sudah ada, cahaya sudah ada, semua ada fasilitas. Bahkan semua orang tua umumnya yang normal memanjakan anak-anak mereka. Supaya populasi manusia jalan. Siapa yang membuat sistem ini? Dia menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tidak tahu apa-apa. Jalan pun belum bisa. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Mulai remaja. Anak-anak mulai bisa lari, mulai bisa bicara, mulai bisa berpikir, mulai bisa membantah. Sampai akhirnya menjadi remaja, dewasa dan mengejar prestasi dunianya. Kemudian dia-nya besar, menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, tua. Itu Allah yang buat itu keriput, mulai beruban, Allah semua yang buat. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dia maha mengetahui, lagi maha kuasa.